Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada abdomen. Pengertian dari itu sendiri yaitu merupakan prosedur diagnostik yang rutin dilakukan pada berbagai kondisi dan keluhan yang terkait sistem gastrointestinal seperti diare, gastritis, massa intraabdomen ataupun trauma abdomen. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk dan gerakan perut. Yang kedua, untuk mendengarkan bunyi peristaltik. Yang ketiga, untuk mengetahui respon nyeri tekan pada organ dalam abdomen. Di sini ada alat-alatnya. Ada stetoskop, fan light, sama tong spettle, handscoon, indera pengecap, ada garam, kopi, gula, sama asam. Selanjutnya saya akan komunikasi terapeutik pada pasien. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya perawat Sindira Lestari yang berdinas dari jam 8 sampai jam 12 siang. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada abdomen Bapak. Tujuannya untuk mengetahui ada kelainan di bagian abdomen Bapak atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Selanjutnya saya akan tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien dan mendekatkan alat. Langsung cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu pakai handscoon. Selanjutnya pemeriksaan atas terlebih dahulu, mulai dari mulut. Pertama kita inspeksi, dilihat warnanya kemerahan atau merah muda, terus ada sianus atau tidak, terus ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita kaji gusi, ada tidaknya peradangan, terus inspeksi juga giginya, ada tidaknya sisa makanan sama karang gigi, sisa akar, gigi yang tanggal, perdarahan, abses, benda atau gigi palsu. Selanjutnya tes pengecapan. Di sini ada kopi, garam, gula, sama asam. Selanjutnya nasofaring, dilihat oroparinya. Ada peradangan atau tidak, cek TO1 sama TO4. Kalau udah TO4 berarti dia menutupi upula. Setelah itu kita bantu si bapaknya untuk menelan ya Pak. Ada pembekakan atau tidak, terus ada kelenjar tiroid atau tidak. Setelah itu kita inspeksi bentuk abdomen, datar atau membuncit atau menonjol, umbilikus menonjol atau tidak. Jika tampak benjolan atau massa, maka laporkan dalam bentuk dan letaknya. Inspeksi kesimetrisan letak abdomen, terus inspeksi kulit di sekitar abdomen, lesi, jaringan parut, bekas luka dan lain-lain. Terus kita nentuin juga kuadrat 4 kuadrat. Ada kuadrat dextra superior, kuadrat sinistra superior, kuadrat dextra inferior, kuadrat sinistra inferior. Setelah itu kita melakukan auskultasi dengan cara meletakkan stetoskop pada daerah epigastrium dan 4 kuadrat abdomen dan dengarkan suara peristaltik usus. Normal berkisar 5-35 per menit. Kita auskultasi lagi di kuadrat sinistra superior. Apabila setelah 5 menit tidak terdengar bunyi peristaltik sama sekali, maka dinyatakan peristaltik negatif atau tidak. Terus yang ketiga kita auskultasi kuadrat dextra inferior.
Kuadrat keempat, kuadrat sinistra inferior. Setelah itu kita perkusi abdomen, dilakukan dengan teknik yang sama seperti torak dan dilakukan pada semua kuadrat. Suara perkusi abdomen yang normal yaitu timpani. Pertama kita perkusi di kuadrat dextra superior. Yang kedua kuadrat sinistra superior. Yang ketiga kuadrat dextra inferior. Yang keempat kuadrat sinistra inferior. Kita lakukan lagi perkusi di ginjal, dilakukan di dinding abdomen belakang pada sudut kosto sampai vertebral angel CFA dengan dialasi telapak tangan kiri. Lalu lakukan perkusi dengan sisi ulnar, kepalan tangan kanan dan sebaliknya. Selanjutnya kita palpasi pada daerah abdomen, dapat dilakukan dengan palpasi ringan. Perawat meletakkan telapak tangan pada perut pasien dengan jari-jari paralel terhadap perut, kemudian menekan dengan kedalaman 1 cm. Setelah itu kita palpasi hepar dengan cara meletakkan tangan kanan pada batas bawah tulang rusuk sisi kanan, kemudian bergerak mengikuti irama napas pasien. Pada saat pasien instalasi, rasakan batas hepar ada pembesaran atau tidak. Sakit gak, Pak? Kita palpasi juga lien dengan cara bimanual 2 tangan, yaitu tangan kiri perawat yang menyangga bagian tulang rusuk kiri pasien, kemudian tangan kanan perawat melakukan perabaan dari arah depan abdomen kiri atas. Setelah itu kita palpasi titik McBurney dengan cara meletakkan tangan kanan pada kuadrat kanan bawah tepat pada batas pertiga luar dan 2/3 dalam dari garis imajiner yang menghubungkan umbilikus dengan sias kanan, kemudian bergerak mengikuti irama napas pasien. Pada saat pasien inhalasi ada tidaknya nyeri tekan. Sakit gak, Pak? Dan palpasi juga ginjal dengan cara meletakkan tangan kiri di bawah panggul dan menepalisikan ginjal ke arah anterior. Kemudian tangan kanan perawat diletakkan pada dinding perut anterior pada garis midclavicula pada tepi bawah batas kosta. Lalu tekan tangan sementara tarik napas panjang, rasakan ada pembesaran atau tidak. Yang terakhir, kita melakukan inspeksi daerah inguinal, ada atau tidak pembesaran. Palpasi daerah inguinal, teraba pembesaran atau tidak, terdapat nyeri tekan atau tidak. Tindakan saya sudah selesai, Pak. Gimana rasanya? Ya, kalau ada apa-apa, panggil saja ke ruangan perawat ya, Pak. Yes. Setelah itu saya buka respon. Rapikan alat dan cuci tangan dengan 6 kali. Sekian dari video praktik saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.